Lalu khotbah itu seperti lampu sorot. Contoh ya Pak Raymond, contoh Father's Day, damai kita. Oke. Contoh itu khotbah ini, firman itu menyorot hati Pak Raymond. Saya yang menyampaikannya. Pak Raymond bilang, Pak Pendeta ada nggak suka nih mas saya. Salahnya adalah bukan saya yang menyampaikan firman, tetapi kesalahannya adalah dosa yang selama tersembunyi dan tiba-tiba dibuka. Bisa ngerti maksud saya ya? Ini yang banyak orang nggak bisa terima. Yesus ngomong itu terbuka. Maka ada orang nggak suka dengan terang. Dan itulah mengapa Injil respon itu suka berbeda-beda. Respon dari Injil itu suka berbeda-beda. Lalu, mengapa Yesus sampai memisahkan anak dan orang tua? Bapak Ibu, Yesus sedang ngomong sama murid-muridnya. Satu kali kamu mengikut aku, maka kamu akan lihat, ini adalah sebuah pilihan bagimu. Apakah kamu mau ikut sungguh-sungguh atau kamu mau ikut cuma karena aku membuat mujizat? Apakah kamu mau ikut benar-benar karena kamu mencintai aku atau karena kamu hanya mencintai berkatku, hanya mencintai mengharapkan pertolonganku? Ini Yesus ngomong jelas-jelas. Dan pada abad pertama, banyak orang Yahudi percaya, kalau dia percaya sama Yesus, mereka akan ditolak sama keluarganya. Siapa yang percaya sama Yesus diusir dari sinagoga, dari rumah ibadah. Siapa yang percaya kepada Yesus dicoret dari mendapatkan warisan. Siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan kehilangan status sosialnya. Dan itu menyatakan bahwa bagi mereka yang mengikut Yesus, mereka akan benar-benar kehilangan segalanya. Jadi Yesus sedang jujur sama mereka. Nah, ini yang ekstrim. Gimana bisa? Yesus bilang kalau kamu mengasihi ayahmu atau bapamu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Kalau kamu lebih mengasihi ibumu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Ini kan juga kontradiktif, sedangkan di bagian lain, masih di dalam Injil, Yesus mengutip dari hukum Taurat, hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi yang dipersoalkan Bapak Ibu, dengarkan baik-baik ini. Bukan soal kasih kita kepada orang tua. Tapi Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang lebih utama. Yesus sedang mau ngomong gini, jangan kamu mengasihi siapapun lebih daripada aku. Firman Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 10 ayat 24 hingga 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa
maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, dan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini izinkan saya menyampaikan Happy Father's Day kepada para bapak-bapak, Bapak Ulung Tanoto, Bapak Max Melian, Bapak Raymond Togas, Bapak atau Opa juga, so Opa karena cuci so ampat, Om Ben Lapian, Pak Raymond Andres, Pak Derry Muiz, dan Pak Rick Monteverde. Happy Father's Day. Nah, yang menarik gini, ini sesuatu yang mungkin saya juga mau bilangnya gimana ya, kenapa waktu Father's Day, coba ditampilkan ayat 35. Mohon ayat 35. Nah, ini di Father's Day tiba-tiba ayatnya Tuhan Yesus bilang gini, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari, nah loh, ada yang salah apa ini kita ayah-ayah ini kan gitu. Ya, lalu coba lihat ayat 37. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ini di Father's Day Tuhan Yesus ngomong ini. Nah, maka kita perlu paham dulu baik-baik ayat ini. Makanya saya bilang, tolong Bapak Ibu konsentrasi. Berikan saya waktu untuk membawa Bapak Ibu untuk paham tentang apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Karena Matius 10 ayat 24-39 ini memang salah satu bagian yang paling, ada sebagian orang Kristen bahkan menilainya mengganggu iman. Karena sering disalahpahami Injil ini. Ya. Maka saya perlu memulainya untuk membingkai kita dengan cara mengikuti cara berpikir Yesus dengan sebuah pertanyaan gini. Saya mulai dengan matematika.
Yang tadi saya tulis di rumah. Ada 3 soal matematika. Ya. Bapak Ibu kalau baca matematika ini saya bilang, apakah benar atau salah ini? Salah, pasti salah ya. Salah menurut Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana mungkin 35 tambah 25, 1. 6 tambah 1, 1. 9 tambah 3, 1. Sedangkan 1 tambah 1, 2. Ini kita akan bilang ini salah kalau saya nggak kasih konteks terhadap angka-angka ini. Kalau saya kasih konteks baru Bapak Ibu ngangguk. 35 tambah 25 sama dengan 1. Gimana caranya? 35 menit. Tambah 25 menit. Sama dengan 1. Benar nggak? Yes. Berarti Bapak Ibu bisa jawab yang kedua. Kasih konteksnya. 6 hari tambah 1 hari sama dengan 1. Yes. Apalagi yang ketiga udah paling gampang kan? 9 bulan tambah 3 bulan sama dengan Bapak Ibu kalau membaca Matius ini tanpa konteks maka akan bilang seperti ini. Nah ini ngaco ini. Tapi kalau kita kasih konteks maka Bapak Ibu bisa tahu. Oh oke. Pak Pendeta bukan bodok matematika ternyata. Gitu kan. Ya. Maka saya perlu memberi konteks terhadap apa yang Tuhan Yesus ucapkan dalam bacaan kita pada saat ini. Karena kalau enggak kita akan berpikir gini, bahwa Tuhan Yesus bertentangan dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bilang di dalam ayat 34, coba ayat 34 mundur sedikit. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa. Padahal nubuat tentang kedatangan Yesus, Yesus dibilang raja. Coba, kontradiktif kan? Dan Yesus sendiri mengajar dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai. Lalu Yesus bilang, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun. Tapi di sini Yesus bicara, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apakah Yesus sedang kontradiktif? Tidak. Tapi kita harus mengerti konteks dan jenis damai yang Yesus maksud. Nah, saya mulai masuk nih ya. Kita harus tahu dulu konteksnya apa, supaya jangan kita tersesat seperti ini tadi. Matius 10 ini adalah mission discourse. Yesus sedang mengutus murid-muridnya, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi realitas pelayanan. Dan Yesus tidak menjanjikan yang enak-enak. Justru Yesus bilang begini, kalau kamu melayani, tidak akan ada jaminan untuk penerimaan bagimu. Tidak akan ada jaminan popularitas, kamu nggak akan populer ketika kamu melayani aku. Dan tidak ada jaminan tentang kehidupan yang nyaman. Melainkan penolakan, penganiayaan, konflik. Itulah mengapa, mari menuju ayat 24. Awal tadi ketika Ibu Flo baca. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Padahal kita dengar ada pepatah bilang, guru kencing berdiri. Nah loh, berarti itu murid lebih dari guru. Tapi kenapa Yesus bilang di sini, seorang murid nggak akan lebih dari gurunya? Apa sih maksud Tuhan Yesus? Jawabannya di ayat 25, ayat berikutnya. Yesus bilang gini, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya, jika
tuan rumah disebut apa? Bapak Ibu tahu Beelzebul? Setan. Gurunya disebut setan, gak mungkin muridnya ngarepin disebut, oh kamu baik. Ngerti maksudnya, konteksnya Yesus ngomong? Seorang murid jangan ngarepin, kalau gurunya aja ditolak, kamu ngarepin kamu diterima. Yesus mau bilang gitu. Bisa dapat? Mengerti maksud Yesus? Makanya dia bilang di sini begini. Saya saja disebut Beelzebul, saya disebut iblis. Jangan kamu pikir begitu kamu pergi melayani, kamu dibilang, hai malaikat. Kalau aku ditolak, kamu juga akan pernah ditolak nanti. Jika guru disalibkan, murid jangan selalu berharap dipuji. Ini bukan ancaman, tapi Yesus mempersiapkan. Jesus is not giving a warning to discourage his disciples. He is giving a preparation to strengthen them. Yesus memberikan kekuatan bagi mereka. Lalu yang berikut, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Pedang ini bukan kekerasan Bapak Ibu. Kok nanti Joshua baca ini, dia bilang, Pap, Tuhan Yesus bilang begini. Ya, nanti Joshua pikir, oh dia bisa ngelawan papinya. Bukan itu maksud Yesus. Ketika di Taman Getsemani saja, Petrus begitu dia angkat pedang untuk memotong telinga dari salah seorang prajurit, Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Jadi pedang dalam Matius 10 bukan pedang fisik. Tapi pedang di sini adalah simbol pemisahan. Seperti firman Allah digambarkan seperti pedang bermata dua. Dia akan memisahkan. Maksud Yesus adalah kehadiran Yesus akan membuat manusia mengambil keputusan. Bapak Ibu dengar baik nih. Di dalam Yesus itu enggak ada, kalau kita tahu apa ini, shifting gear di mobil, apa itu namanya? Tongkat persneling. Itu selalu ada P, habis P ada R, habis R ada N, habis N ada D. Oke, di dalam Yesus itu enggak ada N. Enggak ada N netral. No. Cuma pilihannya maju, drive, D, atau R. Mundur. Dan satu kali kamu memutuskan, maka kamu harus lakukan. Makanya ada lagunya, I have decided to follow Jesus, no turning back. Begitu dia bilang maju, dia akan, dan gak ada, saya di dalam Tuhan mah netral-netral aja. No. Hitam-hitam, putih-putih. Iya di atas ya, tidak di atas, gak ada netral. Yesus ngomong secara jelas, secara tegas tentang hal ini. Nggak ada posisi netral terhadap Kristus. Ketika seseorang mengikuti Yesus, sebagian orang akan menerima mereka, tapi sebagian lagi akan menolak mereka. Akhirnya akan timbul pemisahan. Itu yang Yesus maksud. Yang berikut, Yesus nggak menciptakan konflik. Tapi Yesus dengan menyatakan kebenarannya, mengungkap konflik. Ini perbedaan yang sangat penting. Bapak Ibu harus paham ini. Yesus bukan penyebab utama konflik dalam keluarga. Antara anak dengan ayah, ibu dengan anak perempuannya, menantu dengan mertua. Bukan. Tapi dosa manusialah yang menyebabkan konflik. Saya ambil contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam satu ruangan yang gelap,
lalu menyalakan lampu, ya, dan begitu nyalain lampu, Bapak Ibu lihat, kecoa itu ternyata berlari-larian, yang kecil-kecil. Kecoa itu berlari-larian. Apakah lampu penyebab kecoa itu berlari-larian? Kecoa itu jadi ada di ruangan itu apakah karena lampu? Atau memang dia sudah ada di situ? Masuk gak di logika Bapak Ibu? Apakah karena lampu dinyalain maka kecoa ada? Atau dia sudah di situ? Dia udah di situ. Jadi Yesus datang bukan membuat pemisahan, tapi Yesus datang untuk menyingkapkan dosa sudah ada di situ, maka kamu harus ambil keputusan. Kamu mau hidup dalam dosa, atau kamu mau hidup dalam kebenaran? Oh, Yesus ngomong tegas soal hal ini. Makanya Yesus menjelaskan bahwa dia membawa pedang, bukan damai. Yesus tidak, ingat baik, kenapa Yesus membawa pedang? Dia tidak pernah berdamai dengan dosa. Kehadiran Yesus itu akan menyingkapkan kondisi dan hati manusia. Misalnya saya berkhotbah, lalu khotbah itu seperti lampu sorot. Contoh ya Pak Raymond, contoh Father's Day, damai kita. Oke. Contoh itu khotbah ini, firman itu menyorot hati Pak Raymond. Saya yang menyampaikannya. Pak Raymond bilang, Pak Pendeta ada nggak suka nih sama saya. Salahnya adalah bukan saya yang menyampaikan firman. Tetapi kesalahannya adalah dosa yang selama tersembunyi dan tiba-tiba dibuka. Bisa ngerti maksud saya ya? Ini yang banyak orang nggak bisa terima. Yesus ngomong itu terbuka. Maka ada orang nggak suka dengan terang. Dan itulah mengapa Injil respon itu suka berbeda-beda. Respon dari Injil itu suka berbeda-beda. Lalu, mengapa Yesus sampai memisahkan anak dan orang tua? Bapak Ibu, Yesus sedang ngomong sama murid-muridnya. Satu kali kamu mengikut aku, maka kamu akan lihat, ini adalah sebuah pilihan bagimu, apakah kamu mau ikut sungguh-sungguh, atau kamu mau ikut cuma karena aku membuat mujizat. Apakah kamu mau ikut benar-benar karena kamu mencintai aku, atau karena kamu hanya mencintai berkatku, hanya mencintai mengharapkan pertolonganku. Ini Yesus ngomong jelas-jelas. Dan pada abad pertama, banyak orang Yahudi percaya, kalau dia percaya sama Yesus, mereka akan ditolak sama keluarganya. Siapa yang percaya sama Yesus diusir dari sinagoga, dari rumah ibadah. Siapa yang percaya kepada Yesus dicoret dari mendapatkan warisan. Siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan kehilangan status sosialnya. Dan itu menyatakan bahwa bagi mereka yang mengikut Yesus, mereka akan benar-benar kehilangan segalanya. Jadi Yesus sedang jujur sama mereka. Nah, ini yang ekstrim. Gimana bisa? Yesus bilang kalau kamu mengasihi ayahmu atau bapamu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Kalau kamu lebih mengasihi ibumu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Ini kan juga kontradiktif, sedangkan di bagian lain, masih di dalam Injil, Yesus mengutip dari hukum Taurat, hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi yang dipersoalkan Bapak Ibu, dengarkan baik-baik ini. Bukan soal kasih kita kepada orang tua. Tapi Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang lebih utama. Yesus sedang mau ngomong gini, jangan kamu mengasihi siapapun lebih daripada aku.
Hanya Kristus yang menjadi pusat kehidupan. Ini yang dalam teologi reform, ini disebut idolatry. Sesuatu yang menggeser Yesus dari diri kita. Saya pernah bilang sama istri saya, ketika saya melakukan sebuah kesalahan, saya bukan saja melakukan kesalahan terhadap dirimu, tapi saya melakukan kesalahan terlebih kepada Tuhan. Maka kalau saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi saya, maka saya akan dituntun Tuhan untuk dapat mengasihi istri saya dengan benar. Jika orang tua mengasihi Allah dengan benar, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, maka mereka akan dapat mengasihi anaknya dengan benar. Banyak nggak orang tua mengasihi anak dengan salah? Ada nggak? Ada. Ada. Saya pun belajar, kami pun belajar, bahwa jangan semua masalah anak orang tua selesaiin. Maka anak tidak akan pernah belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Saya pikir saya membantu anak saya, itu sudah baik. Contoh yang paling sederhana, Joshua mulai sekolah, dia pakai sepatu yang ada talinya. Dia bilang susah, maka saya ganti terus. Misalnya saya sebagai orang tua, kami sebagai orang tua, kami ganti. Oh, udah pakai yang slip on aja, biar nggak ada ikat-ikat. Dan ketika saya kasih selalu sepatu slip on, dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengikat tali sepatu. Dan ketika dia di sekolah, dia satu kali pakai sepatu yang ada talinya, dan dia nggak bisa, lalu dia bilang temennya, tolong dong, tolong, dia angkat kakinya di meja, tolong ikutin. Bisa-bisa dia dibully sama temennya, hey come on. You're 13 years old right now. You cannot tie your shoes. Bukan salah dia. Nah, Yesus sedang mengatakan hal seperti ini, Bapak Ibu. Ini keras firman ini. Dan kalau kita salah, kita pikir, masa sih? Iya. Percayalah kalau kita mengasihi Tuhan dengan genap. Berarti utuh, genap itu utuh. Kalau kita mengasihi Tuhan, itulah hukum kasih. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kalau engkau membawa kasihmu kepada Tuhan sebagai yang paling utama, maka engkau bisa melakukan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, itu sesama manusia. C.S. Lewis, seorang teolog, dia pernah bilang begini, dia menulis begini, bahwa ketika kita mengasihi Allah lebih dahulu, kita justru dapat mengasihi sesama dengan lebih benar. Itu tadi yang saya bilang. Nah, di sini gospel center. Di sini pusat Injilnya, Bapak Ibu. Dengar baik hal ini. Yesus tidak hanya mengajarkan harga untuk mengikut Dia, tapi Yesus sendiri membayar harga terbesar untuk mengasihi saudara dan saya. Pikir baik-baik sekarang. Secara kronologis. Murid-murid itu nggak, waktu disampaikan kepada Yesus, barang siapa mau mengikut aku, Yesus bilang apa? Ia harus pikul salibnya dan menyangkal. Pada saat Yesus ngomong itu, apakah murid-murid sudah lihat Yesus pernah disalib? Belum. Kalau kita sekarang dengar itu, kita udah pernah tahu Yesus disalib.
Tapi secara kronologis ketika Yesus ngomong sama murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku ya harus pikul salib. Mereka nggak pernah lihat bahwa Yesus pernah disalib. Bapak Ibu harus tahu itu. Dan pada saat Yesus disalib baru mereka terbuka. Wah, ini yang dia ngomong. Dan apa yang dia omong, itu yang dia lakukan. Dan di sana mereka mengerti dengan benar bahwa oh ini yang Tuhan Yesus lakukan buat saya. Kalau kita bacanya kan setelah kejadian salib itu terjadi. Tapi murid-murid dikasih tahu, kejadian salib itu belum pernah terjadi. Tapi disitulah Yesus menunjukkan, ini loh yang aku ajarin. Bahkan di kayu salib, Yesus mengalami keterpisahan yang terdalam dengan Bapanya. Ini yang banyak orang gak mengerti. Ketika Yesus disalib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus harus mengalami keterpisahan itu. Dia menyerahkan dirinya supaya kita yang harusnya terpisah karena dosa, kita terhubung dengan Bapa. Yesus tidak meminta kita melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Bapak Ibu ingat baik ini. Yesus kehilangan kehormatan. Yesus kehilangan banyak sahabat. Yesus kehilangan kenyamanannya. Yesus bahkan kehilangan hidupnya demi menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu ketika kita kehilangan sesuatu demi Kristus atau karena Kristus, kita sedang mengikuti jejaknya. Yang lebih dahulu kehilangan segalanya demi kita. Seorang murid tidak akan lebih dari seorang guru. Maka Bapak Ibu, di akhir renungan ini saya mau bilang begini, seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan karuniakanlah, berikanlah saya damai. Tapi damai yang Tuhan Yesus beri bukan berarti hidup tanpa konflik. Kadang damai Kristus itu hadir dalam hidup kita, justru membuat kita, apakah kita bisa tetap setia kepada Tuhan, walaupun ketika saya sedang mengalami konflik. Mengikut Yesus tidak selalu membuat hidup lebih mudah. Kadang bisa membuat keluarga gak mengerti apa yang kita lakukan. Kadang bisa membuat teman menjauh dari kita karena kita mengikut Yesus. Kadang lingkungan kita mungkin menolak kita. Atau pelayanan yang kita lakukan membuat kita menangis. Sakit hati dan sebagainya. Ingat, guru kita mengalami itu. Dan seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Jangan berharap ketika Yesus melayani dia harus kehilangan banyak hal dan kita ingin mendapatkan banyak hal. No. Makanya saya bilang lagu ibu-ibu plus tadi, saya mesti tambah plus Pak, karena Bapak bukan ibu-ibu kan gitu ya. Lagu ibu-ibu plus tadi, wow luar biasa. Coba Mas Ulung ambil nadanya Mas Ulung. Yang pas bagian ini aja, bagian refrennya. Saya aja, nggak gitu hafal saya. Tapi ketika saya mendengar itu, walaupun gunung itu tak berpindah. Ya. Saya nggak tahu Mas Ulung tadi mainnya di mana, silahkanlah Mas Ulung. Ya.
Sekalipun ku di dalam lembah kelam, it doesn't matter as long as you with me. Kan gitu. As long as God you are with me. Benar enggak sih? Gitu. Apakah ini hanya syair yang kita nyanyikan? Ataukah ini pengalaman yang pernah kita hadapi? Dan ini juga komitmen kita bahwa Tuhan, sekalipun ku dalam lembah kelam. Karena Yesus nggak pernah berjanji bahwa kalau kamu ikut Yesus, you akan hidup on the top gitu loh. Cuma di atas bukit, nggak pernah melewati lembah kelam. Yesus nggak pernah janji itu. Tapi satu hal yang Yesus janji apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini lagu dalam maknanya untuk sampai di titik ini. Jadi kalau kita nyanyikan ini bukan soal syair yang saya hafal. Tapi ini pengakuan iman saya. Bahwa ketika saya di lembah paling kelam sekalipun saya merayap, saya akan tetap jalan, saya nggak akan stop. Karena saya yakin, Tuhan nggak apa-apa saya merayap. Tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Ya, mari kita nyanyikan. Lagi Mas. Maka Kristus yang meminta kesetiaan total dari kita. Hari ini yang dia minta. Kesetiaan total dari kita. Adalah Kristus yang telah lebih dahulu memberikan dirinya secara total bagi saudara dan saya. Maka ketika murid-murid pertama mendengar kata-kata Yesus yang kita baca ini. Mereka belum tahu kemana jalan itu akan membawa mereka. Tapi mereka memilih tetap mengikutnya. Bertahun-tahun kemudian mereka melihat banyak hal. Namun mereka tidak pernah menyesal mengikut Yesus. Tidak ada dari 12 rasul ketika Yudas diganti lagi dengan Matias. Mereka mundur. Mengapa? Karena mereka menemukan bahwa di ujung jalan salib yang mereka lalui, di sana Kristus yang bangkit sudah menunggu mereka. Dan itu juga yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup saudara dan saya. Mengikutlah dalam komitmen yang mendalam. Marilah kita mengikut Dia bukan karena jalan kita harap mudah, tapi karena Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Dan Dia layak menerima komitmen, menerima kasih, ketaatan, dan kesetiaan kita yang total sebagai murid-Nya di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.